Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para pemirsa YouTube USA dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kami akan memberikan satu pelajaran baca Al-Quran beserta tajwidnya surat Al-Baqarah dari ayat pertama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk lafaz a'udzu ini menggunakan zal, bukan dal. Zal, ujung lidah ada di gigi seri bagian atas ditempelkan. A'udzu zu zazizubaz. Jadi jangan sampai keliru membaca dal ya. A'udzu. Nah, ini satu kesalahan. Jadi zal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian dalam lafaz asy-syaiton jangan sampai dibaca miring. Dengan artian membaca syai, syai ini kekeliruan. Yang benar bagaimana? Syai, syai, syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui dalam lafaz bismi jangan sampai diberi pantulan. Bismi, se-nya ini dibuang. Bismi. Jadi yang benar bismil, bismil. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memasuki ayat yang pertama. Alif lam mim. Adapun lafaz alif lam mim, kalau kita putus-putus menjadi sebagaimana di layar itu, ada 3 kata alif lam mim. Ingat itu alif ya, pakai fa atau f. Alif bukan alif. Kemudian lafaz lam ini panjangnya 6 harokat, sama dengan mim juga 6 harokat. Namun setelah kita membaca lam, ini ada mim di situ, mim bertemu mim, jadi berdengung. Alif lam mim. Saya ulang. Alif lam mim. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Zalikal kitabu la raiba fih. Saya ulang. Zalikal kitabu la raiba fih. Perlu diingat dalam lafaz zalikal ini jangan sampai dikasih pantulan atau tawalud. Seperti zalikal, le-nya ini yang salah. Jadi yang benar zalikal kitabu la raiba fih. Kemudian ini ada wakof yang bertitik 3 itu ada 2, namanya wakof mu'anakoh. Yang benar bagaimana? Harus berhenti di salah satunya, tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Jadi harus berhenti di salah satunya. Kalau di pertama berhenti, maka yang kedua tidak boleh berhenti. Sebaliknya. Contoh yang pertama misalnya, zalikal kitabu la raib. Panjang kalau berhenti ya, boleh 2 sampai 6. Atau berhenti di lafaz yang kedua, di wakof yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fih.
hudan lil muttaqin. Perlu diingat dalam lafadz hudan ini ada tanwin bertemu dengan lam, namanya idgham bila gunnah. Jadi harus dimasukkan dalnya kepada lam ya. Jadi tidak boleh dan, sudah jadi dal ya. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Kemudian lafadz muttaqin ini namanya mad arid lis sukun. Dibaca panjang, panjangnya 6 harokat ya. Jadi panjangnya 3 alif sama dengan 6 harokat. Hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Mari kita baca ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Saya ulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Karena nafas kita tidak kuat, maka berhenti di lafadz as-shalah. Jadi berhentinya di lafadz as-shalah itu ada tak, namanya tak marbutoh. Jadi kalau wakof di situ, berhenti di situ, maka harus dimatikan ha besar. As-shalah wa yuqimunas shalah. Adapun cara mengulanginya lagi, yaitu dari ayat sebelumnya. Nah, dari ayat sebelumnya yang sempurna. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya ulang. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan misalnya nafasnya panjang, boleh dari awal sampai akhir, dari alladzina yu'minuna sampai yunfikun. Satu nafas boleh-boleh saja kalau memang nafasnya kuat ya. Contoh, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau tidak kuat ya sebagaimana yang pertama tadi. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pelajaran pada sore hari ini cukup segitu dulu, yaitu 3 ayat. Mudah-mudahan kita bisa mengulang-ulang kembali dan mempelajari bersama-sama dan menjadikan amal soleh bagi kita semua, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Demikian saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau dikira channel ini cocok untuk tempat belajar Al-Quran, bisa subscribe dan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika ada pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.